Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dede Ramdhani dari kelas 12 TKR 1 akan mempresentasikan tugas dari Pak Gede, yaitu mengenai langkah perbaikan kerusakan pada sistem pendingin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sistem pendingin itu adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga kondisi mesin pada temperatur yang ideal. Nah, sistem pendingin itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem pendingin air dan sistem pendingin udara. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendingin air dan langkah perbaikan kebocoran pada sistem pendingin air. Nah, oke, berikut ini adalah komponen sistem pendingin air. Yang pertama ada radiator, tutup radiator, selang, reservoir tank, water pump, cooling fan atau kipas pendingin, dan ada termostat. Oke, lanjut ke permasalahannya. Baik, sebelum melakukan perbaikan, kita harus mendiagnosis atau menemukan masalah yang menjadi penyebab kerusakan atau kebocoran pada sistem pendingin. Nah, yang pertama adalah memeriksa sistem pendingin secara visual. Nah, biarkan mesin dingin dulu ya. Nah, Anda juga bisa menggunakan sarung tangan supaya melindungi tangan dari goresan. Nah, lalu kita lihat pada bagian radiator apakah ada kebocoran-kebocoran atau air rembesan air pendingin. Nah, jika ditemukan kebocoran pada selang-selang, misalnya selang tertekuk atau selang pecah, selang retak, nah bisa dilakukan penggantian selang. Nah, lalu kita juga mengecek sambungan selang radiator ke reservoir tank. Ada saluran dari leher radiator ke reservoir tank itu. Nah, biasanya selang itu juga bisa terlepas atau yang pipa kecilnya itu bisa patah. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kebocoran air radiator. Nah, selanjutnya periksa tutup radiator. Nah, tutup radiator ini perlu diperiksa karena berpotensi juga mengalami kebocoran. Nah, periksa karet penyekat apakah ada yang sobek atau tidak. Nah, kita juga bisa melakukan pengecekan tutup radiator ini menggunakan alat radiator cup tester untuk mengetahui apakah tutup radiator ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang selanjutnya, periksa juga pertanda kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, jika gasket kepalanya bocor, maka biasanya ditemukan kebocoran di area gasket itu, bisa kebocoran air pendingin. Nah, biasanya lakukan penggantian gasket. Nah, yang selanjutnya juga, jika pada pemeriksaan visual ini tidak ditemukan masalah, masih belum ketemu masalahnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan menggunakan radiator radiator compression tester, maaf. Nah, menggunakan radiator compression tester ini untuk menemukan kebocoran sistem pendingin. Nah, kita pakai radiator compression tester, lalu kita tekan sesuai kapasitas tekanannya. Nah, jika ditemukan kebocoran, maka lakukan penggantian komponen. Nah, bisa juga ditemukan pada beberapa kasus, misalnya radiatornya kebentur atau kecelakaan. Nah, itu harus dilakukan penggantian komponen radiator, dan penggantiannya harus dilakukan oleh profesional. Nah, baik, demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan pemahaman materi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.